Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di HC Suka Cerita. Dalam kesempatan kali ini, aku akan bercerita tentang salah satu daerah dan suku yang ada di Indonesia. Langsung aja kita bercerita tentang Toraja. Suku Toraja adalah sebuah suku bangsa yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Populasinya diperkirakan sekitar 1 juta jiwa dengan sekitar 500.000 diantaranya masih tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Di Mamasa disebut juga sebagai suku Mamasa. Mayoritas suku Toraja memeluk kekristenan, sebagian masih menganut agama asli, Aluk Todolo, dan sebagian lagi menganut Islam. Pemerintah Indonesia telah mengakui Aluk Todolo sebagai bagian dari agama Hindu Dharma. Wilayah sekitaran Teluk Tonkin yang terletak di antara Vietnam Utara dan Cina Selatan adalah tempat asal suku Toraja. Awalnya, imigran tersebut tinggal di wilayah pantai Sulawesi, namun akhirnya pindah ke dataran tinggi. Sejak abad ke-17, Belanda mulai menancapkan kekuasaan perdagangan dan politik di Sulawesi melalui VOC. Selama 2 abad, mereka mengacuhkan wilayah dataran tinggi Sulawesi Tengah atau tempat suku Toraja tinggal karena sulit dicapai dan hanya memiliki sedikit lahan yang produktif. Pada akhir abad ke-19, Belanda mulai khawatir terhadap pesatnya penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, terutama di antara suku Makassar dan Bugis. Belanda melihat suku Toraja yang menganut animisme sebagai target yang potensial untuk dikristenkan. Pada tahun 1920-an, misi penyebaran agama Kristen mulai dijalankan dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda. Selain menyebarkan agama, Belanda juga menghapuskan perbudakan dan menerapkan pajak daerah. Sebuah garis digambarkan di sekitaran wilayah Sa'dan dan disebut Tanah Toraja. Tanah Toraja awalnya merupakan subdivisi dari Kerajaan Luwu yang mengklaim wilayah tersebut. Pada tahun 1946, Belanda memberikan Tanah Toraja status Regenskap dan Indonesia mengakuinya sebagai suatu kabupaten pada tahun 1957. Misionaris Belanda yang baru datang mendapatkan perlawanan kuat dari suku Toraja karena penghapusan jalur perdagangan budak yang menguntungkan Toraja. Beberapa orang Toraja telah dipindahkan ke dataran rendah secara paksa oleh Belanda agar lebih mudah diatur. Pajak ditetapkan pada tingkat yang tinggi dengan tujuan untuk menggerogoti kekayaan para elit masyarakat. Meskipun demikian, usaha-usaha Belanda tersebut tidak merusak budaya Toraja dan hanya sedikit orang Toraja yang saat itu menjadi Kristen. Pada tahun 1950, hanya 10% orang Toraja yang berubah agama menjadi Kristen. Penduduk Muslim di dataran rendah menyerang Toraja pada tahun 1930-an. Akibatnya, banyak orang Toraja yang ingin beraliansi dengan Belanda berpindah ke agama Kristen untuk mendapatkan perlindungan politik, dan agar dapat membentuk gerakan perlawanan terhadap orang-orang Bugis dan Makassar yang beragama Islam. Antara tahun 1951 dan 1965, setelah kemerdekaan Indonesia, Sulawesi Selatan mengalami kekacauan akibat pemberontakan yang dilancarkan Darul Islam yang bertujuan untuk mendirikan sebuah negara Islam di Sulawesi. Perang gerilya yang berlangsung selama 15 tahun tersebut turut menyebabkan semakin banyak orang Toraja yang berpindah agama ke Kristen. Pada tahun 1965, sebuah dekret presiden mengharuskan seluruh penduduk Indonesia untuk menganut salah satu dari 5 agama yang diakui
yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kepercayaan asli orang Toraja tidak diakui secara hukum dan suku Toraja berupaya menentang dekrit tersebut untuk membuat aluk sesuai dengan hukum. Ia harus diterima sebagai bagian dari salah satu agama resmi. Pada tahun 1969, aluk Todolo dilegalkan sebagai bagian dari agama Hindu Dharma. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis To Riaja yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Pemerintah kolonial Belanda menamai suku Toraja ini pada tahun 1909. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan, dan ukiran kayunya. Ritual pemakaman suku Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting yang biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Sebelum abad ke-20, suku Toraja tinggal di desa-desa otonom. Mereka masih menganut animisme dan belum tersentuh oleh dunia luar. Setelah semakin terbuka kepada dunia luar, pada tahun 1970-an, Kabupaten Tanah Toraja menjadi lambang pariwisata Indonesia. Tanah Toraja dimanfaatkan oleh pengembang pariwisata dan dipelajari oleh antropolog. Masyarakat Tanah Toraja sejak tahun 1900-an mengalami transformasi budaya dari masyarakat berkepercayaan tradisional dan agraris menjadi masyarakat yang mayoritas beragama Kristen dan mengandalkan sektor pariwisata yang terus meningkat. Ada beberapa ciri khas dari kebudayaan Tanah Toraja. Yang pertama adalah tongkonan. Tongkonan adalah rumah tradisional Toraja yang berdiri di atas tumpukan kayu dan dihiasi dengan ukiran berwarna merah, hitam, dan kuning. Kata tongkonan berasal dari bahasa Toraja tongkon yang artinya duduk. Tongkonan merupakan pusat kehidupan sosial suku Toraja. Ritual yang berhubungan dengan tongkonan sangatlah penting dalam kehidupan spiritual suku Toraja. Oleh karena itu, semua anggota keluarga diharuskan ikut serta karena tongkonan melambangkan hubungan mereka dengan leluhur mereka. Menurut cerita rakyat Toraja, tongkonan pertama dibangun di surga dengan 4 tiang. Ketika leluhur suku Toraja turun ke bumi, dia meniru rumah tersebut dan menggelar upacara yang besar. Pembangunan tongkonan adalah pekerjaan yang melelahkan dan biasanya dilakukan dengan bantuan keluarga besar. Ada 3 jenis tongkonan, yaitu yang pertama, tongkonan layuk, yaitu adalah tempat kekuasaan tertinggi yang digunakan sebagai pusat pemerintahan. Yang kedua, tongkonan pakembaran adalah milik anggota keluarga yang memiliki wewenang tertentu dalam adat dan tradisi lokal, sedangkan anggota keluarga biasa tinggal di tongkonan batu. Eksklusivitas kaum bangsawan atas tongkonan semakin berkurang seiring banyaknya rakyat biasa yang mencari pekerjaan yang menguntungkan di daerah lain di Indonesia. Setelah memperoleh cukup uang, orang biasa pun mampu membangun tongkonan yang besar. Ciri khas yang kedua, ada ukiran kayu. Bahasa Toraja hanya diucapkan dan tidak memiliki sistem tulisan. Untuk menunjukkan konsep keagamaan dan sosial, suku Toraja membuat ukiran kayu dan menyebutnya pasura atau tulisan. Oleh karena itu, ukiran kayu merupakan perwujudan budaya Toraja. Setiap ukiran memiliki nama khusus. Motifnya biasanya adalah hewan dan tanaman yang melambangkan kebajikan, contohnya tanaman air seperti gulma air dan hewan seperti kepiting dan kecebong yang melambangkan kesuburan. Keteraturan dan ketertiban merupakan ciri umum dalam ukiran kayu Toraja. Selain itu, ukiran kayu Toraja juga abstrak dan geometris. Alam sering digunakan sebagai dasar dari ornamen Toraja karena alam penuh dengan abstraksi dan geometri yang teratur. Ornamen Toraja dipelajari dalam etnomatematika dengan tujuan
mengungkap struktur matematikanya, meskipun suku Toraja membuat ukiran ini hanya berdasarkan taksiran mereka sendiri. Suku Toraja menggunakan ornamen bambu untuk membuat ornamen geometris. Ciri khas yang ketiga adalah upacara pemakaman. Dalam masyarakat Toraja, upacara pemakaman atau Rambu Solo merupakan ritual yang paling penting dan berbiaya mahal. Semakin kaya dan berkuasa seseorang, maka biaya upacara pemakamannya akan semakin mahal. Dalam agama Aluk, hanya keluarga bangsawan yang berhak menggelar upacara pemakaman yang besar. Upacara pemakaman seorang bangsawan biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Sebuah tempat prosesi pemakaman yang disebut kante biasanya disiapkan pada sebuah padang rumput yang luas. Selain sebagai tempat pelayat yang hadir, juga sebagai tempat lumbung padi dan berbagai perangkat pemakaman lainnya yang dibuat oleh keluarga yang ditinggalkan. Musik suling, nyanyian, lagu dan puisi, tangisan, dan ratapan merupakan ekspresi duka cita yang dilakukan oleh suku Toraja, tetapi semua itu tidak berlaku untuk pemakaman anak-anak, orang miskin, dan orang kelas rendah. Upacara pemakaman ini kadang-kadang baru digelar setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sejak kematian yang bersangkutan, dengan tujuan agar keluarga yang ditinggalkan dapat mengumpulkan cukup uang untuk menutupi biaya pemakaman. Suku Toraja percaya bahwa kematian bukanlah suatu yang datang dengan tiba-tiba, tetapi merupakan sebuah proses yang bertahap menuju puya atau dunia arwah atau akhirat. Dalam masa penungguan itu, jenazah dibungkus dengan beberapa helai kain dan disimpan di bawah tongkonan. Arwah orang mati dipercayai tetap tinggal di desa sampai upacara pemakaman selesai. Setelah itu, arwah akan melakukan perjalanan ke puya. Bagian lain dari pemakaman adalah penyembelihan kerbau atau mantunu. Semakin berkuasa seseorang, maka semakin banyak kerbau yang disembelih. Penyembelihan dilakukan dengan menggunakan golok. Bangkai kerbau, termasuk kepalanya, dijajarkan di padang menunggu pemiliknya yang sedang dalam masa tertidur. Suku Toraja percaya bahwa arwah membutuhkan kerbau untuk melakukan perjalanannya dan akan lebih cepat sampai di puya jika ada banyak kerbau. Penyembelihan puluhan kerbau dan ratusan babi merupakan puncak upacara pemakaman yang diiringi musik dan tarian para pemuda yang menangkap darah yang muncrat dengan bambu panjang. Sebagian daging tersebut diberikan kepada para tamu dan dicatat karena hal itu akan dianggap sebagai utang kepada keluarga almarhum. Ada 3 cara pemakaman, yaitu peti mati dapat disimpan di dalam gua atau di makam batu berukir atau digantung di tebing. Orang kaya kadang-kadang dikubur di makam batu berukir. Makam tersebut biasanya mahal dan waktu pembuatannya sekitar berbulan-bulan. Di beberapa daerah, gua batu digunakan untuk menyimpan jenazah seluruh anggota keluarga. Patung kayu yang disebut tau-tau biasanya diletakkan di gua dan menghadap keluar. Peti mati bayi atau anak-anak digantung dengan tali di sisi tebing. Tali tersebut biasanya bertahan selama setahun sebelum membusuk dan membuat petinya terjatuh. Kebudayaan lainnya yaitu musik dan tarian. Suku Toraja melakukan tarian dalam beberapa acara, kebanyakan dalam upacara penguburan. Mereka menari untuk menunjukkan rasa duka cita dan untuk menghormati sekaligus menyemangati arwah karena sang arwah akan menjalani perjalanan panjang menuju akhirat. Pertama-tama, sekelompok pria membentuk lingkaran dan menyanyikan lagu sepanjang malam untuk menghormati almarhum. Ritual tersebut disebut Mak Badong. Ritual tersebut dianggap sebagai komponen terpenting dalam upacara pemakaman.
Pada hari kedua pemakaman, tarian prajurit Mak Randing ditampilkan untuk memuji keberanian almarhum semasa hidupnya. Beberapa orang pria melakukan tarian dengan pedang, perisai besar dari kulit kerbau, helm tanduk kerbau, dan berbagai ornamen lainnya. Tarian maranding mengawali prosesi ketika jenazah dibawa dari lumbung padi menuju rantai tempat upacara pemakaman. Selama upacara, para perempuan dewasa melakukan tarian Mak Katia sambil bernyanyi dan mengenakan kostum baju berbulu. Tarian Mak Katia bertujuan untuk mengingatkan hadirin pada kemurahan hati dan kesetiaan almarhum. Setelah penyembelihan kerbau dan babi, sekelompok anak lelaki dan perempuan bertepuk tangan sambil melakukan tarian ceria yang disebut Mak Dondan. Seperti di masyarakat agraris lainnya, suku Toraja bernyanyi dan menari selama musim panen. Tarian Mak Bugi dilakukan untuk merayakan hari pengucapan syukur dan tarian Mak Gandangi ditampilkan ketika suku Toraja sedang menumbuk beras. Ada beberapa tarian perang, misalnya tarian Mak Nimbong yang dilakukan oleh pria dan kemudian diikuti oleh tarian Mak Dandan oleh perempuan. Agama Aluk mengatur kapan dan bagaimana suku Toraja menari. Sebuah tarian yang disebut Mak Bua hanya bisa dilakukan 12 tahun sekali. Mak Bua adalah upacara Toraja yang penting ketika pemuka agama mengenakan kepala kerbau dan menari di sekeliling pohon suci. Alat musik tradisional Toraja adalah suling bambu yang disebut pasuling. Suling berlubang 6 ini dimainkan pada banyak tarian seperti pada tarian Mak Bondensan ketika alat ini dimainkan bersama sekelompok pria yang menari dengan tidak berbaju dan berkuku jari panjang. Suku Toraja juga mempunyai alat musik lainnya, misalnya Pak Pele yang dibuat dari daun palem dan dimainkan pada waktu panen dan ketika upacara pembukaan rumah. Oke guys, itulah sejarah dan asal-usul Toraja beserta ciri khas kebudayaannya yang dapat aku sampaikan dalam video ini. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye!